siapapun yang dalam 2 minggu berhasil menaiki tangga boleh mengikuti pertemuan lanjutan. Neville Goddard menjelaskan kepada seluruh peserta yang hadir, sebelum tidur dan sesudah tidur, harus membayangkan sebuah tangga dan menaikinya dari bawah ke atas. Setelah beberapa hari berlalu, ibunya menelpon memintanya untuk datang ke rumah. Sesampainya di rumah, dia melihat ayahnya yang sedang memperbaiki genteng, dan kemudian ayahnya meminta tolong untuk mengambil cat yang ada di bawah untuk dibawa ke atas. Saat menaiki tangga, seketika dia kaget dan tersadar, karena visualisasinya yang dilakukan selama ini tentang menaiki tangga benar-benar termanifestasi dalam kehidupan nyata. Berulang kali membayangkan hidup kita seolah-olah keinginan kita telah terwujud. Pikiran bawah sadar kita tidak punya pilihan selain menginternalisasi keinginan itu sebagai kebenaran. Anda harus menjadikan impian masa depan Anda sebagai fakta saat ini. Anda dapat menciptakan cita-cita tentang apa yang Anda inginkan. Neville Goddard lahir di Barbados 19 Februari 1905 dan bermigrasi ke New York pada tahun 1922. Di New York, Neville Goddard bekerja sebagai pemain teater, namun karirnya kurang begitu cemerlang. Pada tahun 1933, dia bertemu seorang spiritualis bernama Abdullah yang kurang banyak diketahui tentang catatan keberadaannya. Disitulah awal pemahaman barunya tentang kekuatan sebuah asumsi atau law of assumption yang banyak dikenal saat ini. Walaupun Neville Goddard sendiri tidak pernah mengatakan secara eksplisit tentang hukum asumsi. Saat itu, Neville ingin sekali menghabiskan malam Natal bersama keluarganya di Barbados, tempat kelahirannya. Namun, Neville tidak memiliki cukup uang untuk pulang ke kampung halamannya. Abdullah mengatakan kepada Neville, "Hiduplah seolah-olah kamu berada di sana, berjalan-jalan mengelilingi kota dengan segenap perasaan yang hadir bahwa kamu benar-benar ada di sana." Abdullah meyakinkan Neville Goddard untuk terus konsisten melakukannya, berasumsi bahwa dia melakukan perjalanan dengan tiket kelas 1 menuju kampung halamannya dan berkumpul bersama keluarganya. Suatu pagi di bulan Desember, sebelum kapal terakhir berangkat dari New York ke Barbados, Neville menerima sepucuk surat dari saudara jauhnya dan di dalamnya terdapat uang $50 serta tiket kapal untuk berlayar. Dia kaget dan bahagia luar biasa. Sejak saat itulah, Neville Goddard semakin mendalami ilmu tentang kekuatan asumsi dan sering diundang menjadi pembicara di berbagai tempat. Close your eyes. Picture it. Take your imaginary left hand. Reach out and take hold of the side of the ladder. Now with your imaginary right hand, reach out and take the other side of the ladder. Salah seorang yang pernah bertemu dengan Neville Goddard menceritakan pengalamannya. Saat itu, Neville datang ke kotanya sebagai pembicara. Setelah acara selesai, banyak dari peserta tersebut ingin dilakukan pertemuan lanjutan karena ingin lebih mendalami materi yang disampaikan Neville. Namun, Neville Goddard memberikan 2 syarat untuk bisa hadir pada pertemuan berikutnya. Ia memberikan sebuah tantangan untuk melakukan sebuah eksperimen tangga, yaitu siapapun yang dalam 2 minggu berhasil menaiki tangga boleh mengikuti pertemuan lanjutan. Neville Goddard menjelaskan kepada seluruh peserta yang hadir, sebelum tidur dan sesudah tidur, harus membayangkan sebuah tangga dan menaikinya dari bawah ke atas. Merasakan saat tangan dan kaki menyentuh tangga, setelah di atas, kemudian turun kembali dan dilakukan secara perlahan, dan seolah merasakan setiap anak tangga tersebut. Visualisasi tersebut harus dilakukan setiap malam selama beberapa hari. Syarat yang kedua, yaitu menuliskan sebuah kata, "Saya tidak akan memanjat tangga," pada sebuah kertas dan ditempelkan di dinding rumah atau kamar atau di tempat-tempat di mana mudah terlihat.
Kakek dalam video ini menceritakan ia mengikuti semua arahan yang disampaikan oleh Neville Goddard, namun tidak berekspektasi berlebihan. Setelah beberapa hari berlalu, ibunya menelpon memintanya untuk datang ke rumah. Sesampainya di rumah, dia melihat ayahnya yang sedang memperbaiki genteng, dan kemudian ayahnya meminta tolong untuk mengambil cat yang ada di bawah untuk dibawa ke atas. Saat menaiki tangga, seketika dia kaget dan tersadar, karena visualisasinya yang dilakukan selama ini tentang menaiki tangga benar-benar termanifestasi dalam kehidupan nyata. And I get off the bus and I walk into the house. My father's on top of the roof. And he said to me, "Son, would you hand me that bucket of paint?" I picked up the bucket of paint and I almost fainted because I'm halfway up the ladder. And I had written, "I won't climb a ladder on everything." It was on the wall. It was exactly like he said. Hukum asumsi menyatakan bahwa apa yang Anda anggap benar akan menjadi realitas Anda. Dengan kata lain, jika Anda yakin sesuatu akan terjadi, kemungkinan besar hal itu akan terjadi. Jika Anda berasumsi bahwa hal-hal baik akan terjadi, maka Anda akan melihat lebih banyak hal baik dalam hidup Anda. Kuncinya adalah menyadari pikiran Anda dan memilih asumsi yang mengarah pada kehidupan yang lebih baik bagi Anda. Ketika menggunakan hukum asumsi, penting untuk spesifik tentang apa yang Anda inginkan dan wujudkan dalam hidup Anda. Mulailah dengan mencari tahu apa yang Anda inginkan, lalu asumsikan bahwa Anda sudah memilikinya. Visualisasikan diri Anda mencapai tujuan Anda dan rasakan emosi positif yang menyertainya. Dan yang terpenting, percayalah bahwa hal tersebut akan menjadi kenyataan. Misalnya jika Anda menginginkan pekerjaan baru, fokuslah pada seperti apa pekerjaan yang sempurna bagi Anda dan bagaimana perasaan Anda terhadapnya. Visualisasikan diri Anda jika bekerja dalam pekerjaan tersebut dan rasakan perasaan positif yang terkait dengannya. Jadi, kunci untuk menggunakan hukum asumsi untuk mewujudkan atau memanifestasi keinginan kita ialah dengan menganggap perasaan atau keinginan kita sudah terpenuhi. Semua asumsi kita disimpan dalam pikiran bawah sadar, dan cara terbaik untuk menanamkan asumsi baru yaitu dengan imajinasi atau visualisasi. Pikiran bawah sadar tidak dapat membedakan antara kenyataan dan imajinasi. Ketika kita berulang kali membayangkan hidup kita seolah-olah keinginan kita telah terwujud, pikiran bawah sadar kita tidak punya pilihan selain menginternalisasi keinginan itu sebagai kebenaran. Anda harus menjadikan impian masa depan Anda sebagai fakta saat ini. Anda dapat menciptakan cita-cita tentang apa yang Anda inginkan dan menganggap bahwa Anda sudah menjadi orang itu. Pertahankan asumsi ini sampai menjadi perasaan dominan. Cukup membayangkan hasil akhir dari apa yang kita inginkan. Tidak perlu mengetahui bagaimana proses dan cara mencapainya. Bayangkan secara detail bagaimana hidup kita jika keinginan kita telah terwujud. Jika keinginan utama kita adalah untuk menikah, maka jangan hanya membayangkan berkencan dengan pasangan. Bayangkanlah adegan pendek di mana kita melihat diri kita menjalani kehidupan setelah keinginan itu terwujud. Misalnya, sedang berbulan madu dengan pasangan sambil mengenakan cincin kawin, atau bayangkan memiliki anak yang lucu, dan lain sebagainya. Setelah kita memahami apa yang ingin kita visualisasikan, langkah selanjutnya adalah membayangkan adegan ini setiap hari sebelum tidur secara konsisten. Dalam keadaan santai, di mana saat gelombang otak mulai melambat, menjadikannya waktu yang optimal untuk mengesankan asumsi baru dalam pikiran bawah sadar kita melalui imajinasi kita. Gunakan imajinasi kita untuk membawa diri kita ke adegan keinginan kita. Rasakan seolah-olah kita berada di tempat kejadian dan melihat realitas yang kita inginkan dan benar-benar ada di sana. Lakukan ini sampai kita tertidur.
Jika kita berhasil tertidur sambil membayangkan adegan kita, keyakinan itu akan tertanam dalam pikiran bawah sadar. Semakin banyak kita memvisualisasikan, semakin cepat kita menanamkan keinginan itu ke dalam pikiran bawah sadar kita. Menurut Neville Goddard, begitu kita berhasil mengesankan pikiran bawah sadar kita dengan asumsi baru kita, asumsi itu harus terwujud dalam realitas kita. Waktu yang diperlukan untuk mengesankan pikiran bawah sadar akan bervariasi pada setiap orang, tergantung pada seberapa konsisten mereka dengan visualisasi mereka, seberapa baik perasaan mereka, dan jumlah keyakinan pembatas yang ada di alam bawah sadar mereka atau mental block. Misalnya seseorang yang memiliki trauma dari hubungan masa lalu akan membutuhkan lebih banyak waktu dan upaya untuk memprogram ulang bawah sadarnya dibandingkan dengan seseorang yang memiliki hubungan baik di masa lalu.